Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Jadi hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi ya kali ini. Oke, buat yang belum subscribe dan like, silahkan subscribe dan like dulu ya untuk channelnya semakin semangat untuk membuat karya-karya selanjutnya. Terima kasih. Ya, kita masuk ke faktor-faktor laju reaksi. Yang pertama itu ada mengenai luas permukaan ya. Semakin besar luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan biasa jadi semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Maksud luas permukaan bidang sentuh itu misalnya kita lihat kondisi, yaitu satu kondisi pada gula ya. Misalnya ada gula batu dan gula halus misalnya. Nah, jadi semakin kecil ukurannya, maka luas permukaan semakin besar. Ini kalau gula batu luas permukaannya lebih kecil ya. Lebih kecil. Nah, jadi mana yang akan memiliki laju reaksi lebih cepat ketika dilarutkan dalam air? Maka yang lebih cepat itu adalah gula yang lebih halus ya. Ketika dimasukkan dalam air akan lebih cepat larut dibandingkan dengan gula batu. Jadi oleh karena itu yang memiliki luas permukaan lebih besar atau luas bidang sentuhnya lebih besar, dia akan semakin besar lajunya gitu ya. Kemudian dari segi suhu ya, jadi suhu misalnya suhu yang lebih tinggi itu akan memiliki laju yang lebih cepat ya, atau reaksi kimia umumnya lebih cepat jika berlangsung pada suhu tinggi. Jadi jika ada teh yang hangat dengan teh yang, ini air teh ya, satu lagi air tehnya itu dingin ya, teh dingin, sama-sama dimasukkan gula dengan jumlah yang sama, jenis gula yang sama, maka yang lebih mudah larut, atau ini teh panas ya, adalah gula yang memiliki suhu lebih tinggi ya, lebih mudah larut gitu. Itu maksudnya suhu yang lebih tinggi akan memiliki laju reaksi yang lebih cepat untuk melarutkan gula ini gitu. Kemudian konsentrasi ini ya, semakin besar konsentrasi reaktan, semakin besar juga laju reaksinya. Contohnya misalnya ada HCl ya, ada 1 molar. Di sini ada 2 molar HCl direaksikan dengan Fe ya. Ini juga direaksikan dengan Fe yang sama jumlahnya atau ukurannya ya. Ini maka laju yang lebih cepat adalah yang 2 molar. Lajunya lebih cepat karena konsentrasinya lebih tinggi, yaitu 2 molar. Jadi ini lajunya lebih lambat sedikit dibandingkan yang 2 molar gitu ya. Kemudian selanjutnya katalis. Jadi katalis itu adalah zat yang bisa mempercepat laju juga ya, tetapi dia akan terbentuk kembali di produk gitu ya. Di katalis itu cuman bertugas mempercepat reaksi di reaktannya itu supaya terjadi reaksi lebih cepat, tetapi dia akan terbentuk kembali di hasil reaksinya gitu ya. Kalau katalisnya tidak terbentuk kembali di hasil reaksi, maka katalis tersebut bisa dikatakan kurang baik, jadi tidak bisa dipakai lah ya. Jadi katalis yang baik itu adalah katalis yang dapat terbentuk kembali di produk dan tidak bercampur dengan zatnya gitu. Oke.